Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anja Sadila HM, MPM 50 20 Prodi PGSD kelas 4E Kampus Universitas PGRI Islam Pari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru dengan mata kuliah telaah kurikulum. Dosen pengampu Tri Juli Hanjani, Magister Pendidikan. Yuk simak videonya. Strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan macam-macam strategi pembelajaran, yaitu pertama, Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi tertentu dalam pembelajaran yang mengubah atau membalikkan wajah kelas tradisional. Maksudnya, melalui pembelajaran ini, pembelajaran di kelas yang umumnya menggunakan pembelajaran konvensional menjadi lebih inovatif. Fokus pembelajaran berbasis proyek bertujuan agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk dan berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya sekedar mendapatkan teori-teori yang dihafal saja. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna jangka panjang. Yang kedua, yaitu Inquiry Learning. Model pembelajaran Inquiry Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subjek pelajar. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Discovery Learning. Pembelajaran penemuan atau discovery learning merupakan pembelajaran berbasis inquiry dan termasuk berbasis konstruktivisme. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik atau student center. Pelibatan guru dalam pembelajaran dilakukan dengan bimbingan yang terbatas. Strategi pengajaran berubah dari bersifat penyajian informasi oleh guru kepada peserta didik sebagai penerima informasi, tetapi proses mentalnya berkadar rendah, menjadikan pengajaran yang menekankan kepada proses pengolahan informasi dan peserta didik aktif mencari dan mengelola sendiri informasi yang kadar proses mentalnya lebih tinggi atau lebih banyak. Selanjutnya ada scientific approach. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipandang dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Tujuannya adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat. Jadi bagi siswa yang malas belajar akan merasa cocok karena mereka merasa cara gurunya mengajar dapat membuatnya menjadi paham lebih cepat dan mudah. Itu tantangan terbesar setiap guru, mencerdaskan peserta didik dengan kemampuan di bawah peserta didik yang pandai. Keterampilan abad 21. Kehidupan abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C, yaitu merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication atau kemampuan komunikasi, dan creativity atau kreativitas. Selanjutnya ada pelajar. Apa sih pelajar? Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah.
Sekolah itu bernama macam-macam, dalam arti ada pelajar SD atau sekolah dasar, ada pelajar SMP atau sekolah menengah pertama, dan pelajar SMA atau sekolah menengah atas. Nah, kawan-kawan, apakah kalian mengerti dengan penjelasan tadi? Saya harap kalian mengerti ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kawan-kawan. Dadah.